Guys, welcome back bersama gua Marco dan gua Malu di Sebut Nendang Boom. Yeah, bener banget boom. Karena kali ini kita kedatangan seseorang yang ada di boom loh. Enggak, Bos. Oh, enggak ya? Bos. Aduh, udah baru awal blunder. Lu kalau mau interview orang, research dulu ya. Kita datangkan Sleepy Studio. Ngomong-ngomongin boom nih. Iya. Gosip. Jadi Gosip. dulu kan gue lawan boom selalu kalah kan. Tuh, dengerin. Jadi pernah ada follower gue ngirim screenshot obrolan dia sama ownernya boom. Apa tuh obrolannya? Kata si follower gue, ambil si Sleepy aja nih. Terus kata si ownernya boom, haha, useless anjing. Terus apa? Jadi jangan disebut-sebut boomnya. Oh, sorry. Iya, jadi dia musuhan sama Natsuba Giri Ongko ya. Ini Enggak. Kita teman. oh teman. Enggak sih sebenarnya kita belum pernah ketemu. Tapi, Tapi aja. Iya. enaknya sama owner ya, mereka tuh nggak baperan. Betul. Jadi yang kayak gituan tuh justru kita jadiin konten. Sampai sekarang gue pakai terus useless. Tapi sakit hati nggak dalam? Sakit sih. Tapi setelah itu Setelah itu timnya Andi waktu itu Alter Ego menang lawan Boom. pernah. Oh iya. Sebelum diambil. Iya. Terus lu bilang gitu, bantai bos. Enggak dong. Enggak. Dia owner. Dia Bang. Masih ada kesempatan buat dia masuk ke organisasinya. Jangan gitu kan. Iya. Tapi bener sih, habis itu menang, habis itu diambilin semua pemain gue. Terus sekarang mereka ke juara dunia tuh, 2 pemain gue yang dulu diambilin sama Siapa tuh? Berserks sama T-Botol. Bukan Yang lu latih sejak kecil tuh. Iya. Enggak dari kecil, dari main di timnya. Dari pemula tuh. Sabar buat yang lagi nonton kan nggak tahu nih ini siapa sih ini orang, kita udah main gosip Iya. aja. Iya kan. Terlalu daging. Coba lu jelasin dulu halo ke mana sih kamera ini nih kamera. Bukan jelasin, lu flexing dulu. Oh benar, flexing. Lu siapa? Telkom flexing. Padahal Excel mau masuk. Sorry dah. Ya. Tapi flexing harus ada XL di dalamnya. Bener, kalau nggak jadinya faying. Balik lagi boleh nggak sih? Iya, Bang. Siapa gua? Lu podcaster, lu radioster. Lanjut lang. Ulang tahunan. Oh iya, habis ulang tahun. Amerika. Thank you. Coba sabar, ini bukan tentang lu. Jangan terlalu self-centered ya. Sorry. Sebagai Virgo. Ada tawang nih. Kita lanjut dulu. Ya. Bang Andi, Bang Sleepy. Bang Sleepy Yes. perkenalkan dirinya dong. Abang tuh siapa sih? Halo, saya Andi dari in-game Sleepy, in-game name ya. Jadi dulu saya punya mantan pacar. Jadi waktu itu dikasih nama Sleepyhead karena gue suka tidur di kelas. Nah, karena waktu itu Sleepyhead terus kayak namanya bagus gitu kan. Ya udahlah pakai Sleepyhead di game gue tuh. Iya, lanjut aja. Sorry. Sleepyhead. Iya. Di game gue pakai semua tuh namanya ya. Sleepyhead. Tapi habis itu putus, palanya gue habisin head. Jadi Soalnya udah gak dapet head kan dari dia. Give me head. Jadi no more head. Jadi no more head on Jadi Sleepy saya Sleepy only. aja sekarang. Oke, Sleepy, kalau boleh diceritain dong sedikit tentang karirnya di industri game tuh, lu tuh apa sih? Iya. Sebenarnya dulu gue pemain. Pemain. Kita main game sama CS. Player. Jadi 16. 16. Dulu 16. Oh, 16 ya? Gue lebih tua. Bener, iya sorry. Jiwa gue. Jiwanya. Iya jadi bener. ketemunya di 16 main, dapat passion lah istilahnya. Itu game yang kayak ibaratnya gue kalau main itu nggak usah tidur deh, nggak apa-apa gitu. Bisa banget. Tipes sih juga. Ada. Iya. Pernah tuh gue ke warnet sama koko gue. Waktu itu nyoba buka warnet gitu kan koko gue. Gue pertama kali ngerasain gila, gue bisa main game tanpa tidur. Ini gamenya Gratis soalnya ya. Jadi mending
Apa? Ya mending main daripada tidur orang. Bener gadis, sih. bener. Berarti dari CS 16 6. kemudian Terus gue pensiun dini karena dulu gue kan anak kampung ya. Gue main gamenya dari tempat yang nggak ada yang main game yang sama kayak gue. oh nggak ada teman Literally jadinya. di sekolah tuh nggak ada orang yang main CS gitu loh. Oke. Mungkin ya jadi Tanya dong sedih sih. kampungnya mana? Kampungnya mana? di Tanjung Pinang, Bintan. Malaysia ya? Indonesia. Tapi benar Kalau sih. di Malaysia Penang, Kak. Iya kan? Iya kalau ngobrol sama lu pening nih ya. Enggak nih. Waktu itu tapi Iya. jarak dari Tanjung Pinang ke Deket, Singapura tuh dekat kan? Deket. Gue lahir di Singapura dulu 3 hari nggak lama gue balik gitu. Tuh. Oh, kok lu tahu sih lu balik? Hah? Kan Dia yang lu masih- minta pulang. Iya, bosan. Singapura keras. kita, Saya nggak mau. kita balik lagi ke So, e-sport. jadi intinya gue main game pensiun dini karena nggak memadai lah situasi di sana. Di situ kan. oke. Jadi gue balik ke dunia nyata, sekolah, Sekolah. tuntutan orang tua, Betul. disuruh kuliah ke Singapura. Heeh. Tapi sampai Singapura, ya bener ternyata Singapura keras jadi Oh iya, emang keras ya? keras, Keras, ya. Nyari Mas. kerja sih dapat, cuman ya nggak bisa masuk ke sana lah, nggak dikasih visa gitu sama Oh, Singapura. oke. Balik ke Indo, terus dapat PC. Oke. Akhirnya dapat PC, terus gue jadinya streaming Valorant semenjak Valorant keluar tuh. Oh, makin dikenal di Makin situ. dikenal di situ. Dari situ ketemu sama seseorang namanya Anobrain. Adalah orang jago. Ada. Nggak- Jago dia. Iya, enggak banyak yang Dulu. tahu. Yang gue bantai kan? Iya di Pangya bener di Pangya mah ya. Ceritain dulu lu sebagai player CS:GO dong. Pernah sempat kompetitif kan? Ya itulah yang waktu ke Singapura itu kan gue kira udah nggak ada kesempatan nih buat menjadi player. Cuma di Singapura sempet kayak diajak main sama orang-orang Singapura. Jadi mainnya tuh di Oh, kayak LAN gitu, LAN lokal ya? LAN di Singapura doang. Kagak. Gue tahu orang-orang di Indo. Cuman kayak itu memandang superstar di Indo tuh, tapi gue kayak nggak bisa kesana gitu loh. Karena gue nggak di Indo waktu itu. Jadi di di Singapura. Singapura. Jadi mainnya sama anak-anak lokal Singapura. Ketemu juga sama orang-orang pemain yang sekarang ada di Valorant, tapi dulu waktu main CS. Nah, gimana? Jadi yang sekarang nih, Heeh. kayak si Paperex ya, sorry ya, kita udah langsung masuk ke Paperex. Nggak apa-apa. Yang main di juara dunia itu dulu udah sempat ketemu duluan sebelumnya, tapi di CS. Lu kenal gitu ya waktu Tahu. 16. Karena kan mereka orang Singapura kan. Iya. Gua main di Singapura tahu gitu. Tapi lu sempat foto bareng enggak dulu? Enggak. Ngapain kan dulu sama-sama player nggak tahu Sama, bakal Kak. juara. Dulu bacot-bacotan Kak, karena Dilan kan easy gitu. Iya. Masa sih? Iya. Toxic juga ya? Toxic. Harus. Harus. Iya, iya. Harus. Orang kalau mau jago harus toxic Kak. Tuh dengerin. Jadi gua nggak salah. Oh iya ya. Bener. Karena toxicity itu kadang-kadang menggambarkan punya PD. Kalau main game nggak PD, nggak bisa Nggak jadi bisa. pro player. Anjing. Jangan tiba-tiba nggak ada gini kan anjing gitu. Jangan. Kita lagi by round. Kamu jago deh. Kak. Ah iya jago ya. Jago. Iya. Iya. Sniper gua. Oh, Apaan sih? tes. Ini halu nih orang nih. Nah, kenapa sih dia? Tapi gini, kan gue dengar lu itu bisa dikatakan sebagai coach. Awal mulai jadi coach itu gimana dari player? Nah, jadi kan udah selesai nih masa berkarir sebagai pemain. Streaming Valorant semenjak Valorant keluar, main-main sama si Marlo. Sempat dikenal terus diajak main buat salah satu tim e-sports di Indonesia. Oke. Onyx waktu itu. Oke. Jadi stand in gitu kan. Tapi tidak berprestasi. Tidak shining Tidak ya, shining. Johnny ya. Jadi ya udahlah, ya udah dia coba main waktu itu di situ. Oh iya, iseng-iseng lah ya. Iseng-iseng. Terus lanjut dong karena tidak berkarir di situ lagi. Lanjut streaming, sambil streaming tuh gue suka nontonin turnamen-turnamen. Oke. Nah, gue sambil nonton gitu Pang ya? sambil Dota pangnya gitu. enggak Dota. Iya. Assassin's Creed ya. Turnamen Assassin's Creed. Dikomentarin sama dia. Assassin's Creed lagi terbang gitu. Iya, kan. gitu. Yes. Oke, lanjut. Valorant, Iya. Valorant. watch party ya kan sambil nonton, gue sambil sosok pinter kayak menjelaskan gitu loh. Ini Membaca mereka alur. ngapain sih? Iya. Benar. Dijelasin ke streamnya. Dijelasin ke penonton-penonton. Oke. Nah, ternyata mereka menganggap itu hal yang bermanfaat gitu loh. Jadi mulai banyak yang nonton tuh, tiap kali nonton turnamen pasti yang nonton lumayan banyak gitu. Iya, ayo watch party dong gitu. Watch party gitu. Biar kayak dijelasin juga Iya. cara yang salah, cara yang benar Betul. gitu. Biasa Betul. silver yang nggak ngerti Iya, yang nontonin Andi. cupu-cupu. Iya. Iya. Diamond.
Iya terus lanjut. Sombong banget. Lanjut. Keren Beda juga. 2 tuh. Tapi bermanfaat. Tapi serius. benar-benar guna kan sampai akhirnya dikenal terus Iya. beneran dapat title coach itu Iya. gimana? Nah, sambil salah satu watch party itu, tiba-tiba pemain-pemain alter ego tim yang waktu itu gua coaching itu datang tuh ke live chat ngomong, jadi coach kita dong gitu. Tiba-tiba gitu. Tiba-tiba udah gitu doang. Oh enggak ada. Profesional sekali approach-nya ya. Jadi coach kita dong, terus pertama cuma 1, terus lama-lama yang lain ngikut jadi coach kita dong dalam kurung 2. Jadi coach kita dong dalam kurung 3 kayak bercandaan gitu kan. Cuman gue pikir ini bercandanya kurang ajar loh. Iya, Karena nyakitin ini ya. gue lagi live ya kan, kalau mereka bercandain gue ngajak jadi coach itu kan kayak kalau bercanda kan bangsat ya. Iya betul Kayak sih. ternyata Kalau iya bohong boleh. Terus Tapi nggak bohong. kan. Bangsat Anjing ya. banget. Iya. Tapi ternyata habis itu manajernya juga datang, terus dia bilang ya udah ntar kita kontak-kontak kan. Langsung tantangan kontak tuh. Belum. Oh, belum. Enggak Nah, langsung. Karena Ngobrol. waktu itu masih zaman-zaman awal banget Valorant, si game ini baru keluar. Belum ada turnamen juga. Iya. Jadi nggak ada yang perlu ditandatangan gitu, belum ada tandingannya yang diikutin Iya. kan. So akhirnya nunggu 2 bulan, gue pikir ini ya udahlah gue tinggal nunggu aja. Kalau enggak ya udah, kalau iya ya iya. Ternyata iya beneran. Oh beneran Tanda di tangan approach. kontrak Januari 2021. Keren Jadi banget. coach. Cuan. Berapa lama tuh lu jadi coach? Kontraknya sih setahun. Oke. Dan gue anak baik, jadi gue ngikutin lah kontraknya setahun. Kontrak Gue habisin gitu. Tapi setelah habis gue nggak lanjut sama organisasi itu. Gue lanjut kayak macam-macam lah, kayak streaming, bikin konten juga. Oke. Tapi pada dasarnya sih masih sebagai coach sih. Lebih banyak sukanya apa dukanya? Duka. Duga sih. Kenapa? Jadi gini, saya sewaktu Iya, sebagai iya. saya manajer lah. Oh iya. Jubil ya. Terima kasih malu sudah diwakilkan. Iya. Kan saya tanya kan, Di kenapa nggak jadi coach lagi? Capek lo. Oh. Gue udah ngomong hal itu terus tiap hari nggak mau didengar gitu. Oh anak-anak didiknya ya. Iya. Nggak, bukan anak didiknya doang. Sebenarnya semua player Valorant sih. Bener sih. Batu. Ada egonya ya. Enggak, karena gamenya tuh kan terus adaptasi terus, berubah terus. Berkembang, Jadi metanya baru, cara mainnya baru, approach-nya baru. Jadi kan harus ganti-ganti terus kan. Setiap meta baru tuh harus diomongin ulang kan. Nah, kadang-kadang tuh banyak player yang masih mau pakai meta lama. Oh jatuhnya kayak setup default gitu. Iya, masih mau pakai itu aja gitu loh. Sementara misalnya Andi udah bilang nggak bisa, tapi masih dipakai gitu lagi. Jangan peluk tembok kalau ngepick, masih peluk tembok. Tahu nggak sih? Jadi kan ini ada tembok. India nih. Bukan aca-aca gitu. Nggak perlu nggak gitu kak. Oh. Jadi Mepet, maksudnya mepet. dimepetin gitu. Nah, Ya, itu jelek. Masih aja dilakuin kayak gitu loh. Basic stuff aja. Jadi baik dukanya. Iya. Tapi Tapi dia bener. udah berhenti. Tapi bener sih banyak dukanya, karena di pengalaman gua nge-coach selama setahun ini mulai kelihatan gitu loh, kayak rata-rata orang-orang yang pengen jadi pro player di Indo itu masih belum cukup dewasa untuk menghadapi realita jadi pro player gitu loh. Oke. Karena orang pasti mikirnya enak nih kerjaan cuma main game. Enggak Iya, anjing. Ini kerjaan bener-bener paling berat sedunia, karena lu kayak si Malu bilang 2 minggu nggak nyampe ada yang berubah, dan lu harus nyesuaiin lagi tuh Iya. sama perubahan-perubahan itu tiap sekitar 2-4 minggu. Oke, berarti emang job desk-nya sebagai coach apa aja sekalian Oke. cuma kayak nyemangatin. Ayo ubah. Kamu Kak. Apa? Kan gue awam nih. Iya, benar-benar. Gue nggak pernah di coach kayak, ayo semangat bisa kok, padahal udah dibantai. Ayo bisa gue tonjok. Tapi bener yang kakak bilang gitu, Apa? ada salah satu bagian itu adalah menjaga ya si mentalitas si pemain ini. Oh, emang ada yang kayak Ada. demam panggung gitu-gitu. Lebih ke ya kayak tadi sih, kayak udah dibantai nih. Heeh. Cuman kita kan harus tetap optimis, walaupun kayak ya udahlah lu pasti kalah juga sih, nggak apa-apa. Cuman gue sebagai coach nggak mungkin ngomong kayak gitu kan. Udah pulang yuk. Nggak apa-apa. Itu lu. Jadi perjuangannya itu ada di situ. Salah satu job desk-nya adalah menjaga supaya mentalitas anak-anak muda ini supaya tetap bisa fokus lah. Oh, Karena kan mereka masih muda, mungkin mereka punya emotional managementnya masih belum bagus. Betul. Jadi kayak terlalu gampang emosi atau tidak bahkan terkontrol ya. Kontrol. Woi. yes. Jadi kita sebagai coach salah satu job desk-nya harus membantu mereka supaya bisa menjaga emosi mereka itu. Selain itu ya yang ngajarin dia main game, ngasih tahu, ngatur-ngatur jadwal latihan, dan itu juga salah satu yang paling susah sebenarnya, karena
Coaching di Indo yang menarik adalah setiap beberapa hari pasti ada omongan kayak begini. Besok gua nggak bisa latihan ya. Oh tiba-tiba tuh. Iya, gua mau UAS misalnya. Oke. Gua ada kelas misalnya. Iya. Oh, Apalagi itu sekarang sih. online kan, Iya. kelasnya kan. Jadi bisa ada yang pagi, ada yang sore, bahkan ada yang malam kalau yang anak kuliah kan. Iya. Tiba-tiba kelas atau yang bangsat, gua mau liburan keluarga dulu 2 minggu ya. Buset, healing ya. Jadi healing. Healing bentar lagi hilang namanya tuh di tim. Bener. Jadi challenge yang kayak gitu yang sebenarnya bikin agak ribet dan bikin ya lebih banyak dukanya untuk coaching di Indonesia khususnya karena Emang udah pernah ke luar negeri? sempat kemarin Coaching sempat keluar negeri. jadi tim apa? Organisasi India kemarin. Oh iya, ke India. Yes, tapi nggak ke India, online. masih online. Oke. Cuman kelihatan bedanya kalau yang orang India itu Lebih ke struktur ya? dia lebih komit aja Dedicated sih. ya. Lebih dedicated kayak mereka nggak sekolah, mereka nggak ngapa-ngapain, jadi benar-benar full time Nah, itu baru main bisa full game. time. Ya itu baru benar-benar bisa disebut jadi profesional player. Oh, kalau ini jatuhnya Ini- kayak ya iseng-iseng lah ya. Dibayar sih iya, dikontrak sih iya, cuman mereka Tapi nggak fully dedicated. nggak fully dedicated dan sebenarnya itu ada faktor diri sendiri juga sih. Iya tuh itu Males gue juga ngerasain juga soalnya Pasti malu tahu. Emang sempet bosen lo kayak main game, bukannya lu suka main game? Dulu tuh suka karena kan kayak ini gue masih pengen menang dan segala macam segala gini-gini. Iya. Makin lama tuh kayak nih teman-teman gue pengen menang juga nggak sih? Ya. Gitu Oh, loh. ada rasa kayak Bener. gue udah usaha banget, kalau lu nya kayak santai aja gitu. Iya, nih kayak sekarang Sekarang kan gue masih main di NXL nih. Ya. Dimana gue udah mempertanggungjawabkan time management gue sendiri dan hidup gue sendiri. Ya. Artinya kalau gue mau jadi full pro, gue bisa jadi full pro. Oke. Buktinya kayak sekarang gue masih jalan latihan dan segala macam. Latihan tuh hampir tiap hari kan. Senin sampai Jumat tuh tiap hari gue latihan. Oke, capek banget. Jarang banget gue skip. Kalau ada kerjaan atau ada syuting itu pasti gue pindahin. Misalkan kita syutingnya jam 1 sampai jam 3. Ya. Ntar sorenya gue bisa, atau enggak gue latihannya 1 sampai 3, sorenya baru syuting. Maksudnya gue masih bisa time management kayak gitu. Nah cuman itu yang gue rasain masalah sama orang-orang Indo. Kenapa? Kan main tuh nggak bisa sendiri kan. Kita berlima as a fucking team. Pasti sih. Ada aja teman gue, sorry banget gue besok ulangan kimia. Ulangan kimia, ya terus kenapa belajar ntar aja. Nggak bisa, gue minta guru gue bantuin gue hari ini ngajarin. Tapi pas Pas hari lagi H. latihan, Yes. iya. Oke ya udah, terus besoknya lagi gue nanya, kita latihan jam berapa hari ini? Karena belum fix kan, kita bilang Iya. besok kita kabarin. Kalau gue ada kerjaan, bisa gue atur-atur. Tau aja gue bilang, gue gak ada kerjaan hari ini, mau latihan jam berapa? Jam 7 bisa nggak? Tiba-tiba Gilga ngomong, nggak bisa, gue jemput nyokap gue. Astaga, ya udah latihan jam berapa? 8.30. Wah. Kelarnya jam 10 jam 11 sih masih bisa nembak tuh kita jam segitu. Iya. Maksudnya kayak gitu loh, banyak banget faktor yang kayak lo emang kalau mau go pro itu ternyata banyak banget sacrifices yang harus lo lakuin. Ya Nggak segampang orang-orang iya, nggak lihat segampang ya. orang-orang. Maksudnya kayak misalkan kita mau pergi ke Purwokerto gitu. Di tanggal segini sampai segini, gua ada tanding di situ. Kita cancel kan? Misalkan enggak dong. Kita cancel perginya. Kita reschedule. Iya, saya mau Iya. reschedule karena Marlo main. Iya. Iya. Nah, itu adalah sacrifices yang gua bikin. Kompromi sama kalian, kompromi sama tim gua. Oke. Tapi kebanyakan orang itu nggak sebebas gua. Masih ada keterikatan, nyokap gua nggak bolehin gua main jam 10-9. Iya. Kayak gitu-gitu loh. Tapi padahal udah dibilangnya kan dikategorikan profesional Profesional. player. Yes, bener. Nah kalau gitu makanya menurut gua kalau kayak gini harusnya kita menyediakan kontrak lagi semi profesional player. Iya, supaya bisa Atau- di-adjust lagi. Iya, atau enggak kayak amatir going pro atau Iya, apa iya, kayak iya. supaya ada kategorinya. atau enggak labil. Nah Iya, iya, atau enggak unstable gitu. Tapi itu jujur itu bakal membantu sih. Iya, Ada iya. banyak orang-orang yang bangsat juga sebenarnya, mereka sok bisa GoPro tapi sebenarnya enggak. Nggak bisa. Masa sih? Banyak. Contohnya. Kayak pernah waktu itu disuruh bikin tim nih. Ya ini sih yang cerita yang dari tadi kayak gue harus liburan keluarga nih 2 minggu. Iya. Waktu itu gue pernah disuruh bikin kayak tim yang isinya tuh benar-benar no namers gitu loh, yang benar-benar nggak ada. Iya, iya. yang Nama kenal. timnya no namers? Bukan. Itu dari tim orang-orangnya. Singapura. Oh, iya, Betul. oke. Ih tahu aja. Tahu. Dia pro. Kalau yang ini pro, benar. Iya, iya. Nah, ini yang gua kumpulin tuh amatiran-amatiran yang benar-benar nggak punya pengalaman, cuman kita pengen mencoba nih kalau kita mau bikin tim yang isinya nggak dikenal sama sekali, bisa nggak nih? Karena Underdog sebenarnya lah ya underdog jatuhnya. sebenarnya. Talentnya ada, jago banget. Jago banget. Cuman
ya itu setiap kali gua kemarin, guys, kalian nggak boleh buang-buang waktu kita ya. Kalian mau latihan nggak sih, mau jago nggak sih? Mau coach. Oke. Besok gua datang latihan, dia telat setengah jam, telat sejam. Kadang-kadang malah nggak ada kabar sama sekali. Kayak lu ngomong mau tapi Betul. actionnya mana? Betul. Jadi banyak yang masih ada faktor-faktor yang nggak mengenakan tuh kayak gitu sih. Jadi ada challenge tersendiri untuk ngumpulin orang-orang yang benar-benar punya niat kayak begitu gitu loh. Iya. Kayak yang Marlo ceritain ini menurut gue udah termasuk hebat loh karena sibuk banget kan jadwal. Marlo gimana lo? Lu sibuk kan? Very Busy, right? busy. Jadi tapi dia masih bisa nyempetin tiap kali gue ngajak makan nih. Lo makan yuk. Gak bisa gue latihan hari ini. Jadi Pantes emang telat datang mulu ya ke sini ya. Jadi iya sih. latihan. Oh dia tahu prioritasnya gitu loh. Prioritas dia emang dia memilih mau GoPro, dia tahu harus latihan, dia bilang latihan. Oke. Bahkan yang diajak sama gua nih, padahal gua mau ngasih tahu dia tips-tips, gua pengen narik dia jadi pemain tim luar gitu. Anjing tahu gitu gue ikut makan anjing. Dia nggak mau. Jadi NXL babi kan gue stuck sekarang. Gantian. kawan apa gitu. Sekarang makan yuk. Sorry, enggak. Bukannya gimana tapi baru diamond kan ya. Wah, betul. Diamond 3 sih. Enggak usah ditambahin. Tapi gue mau nanya Andy. Silakan. Kenapa? Ini kan lu sebagai coach. Kenapa harus kita pemain-pemain pro kayak Marlo gitu harus latihan Senin sampai Jumat atau 5 hari gitu atau lebih? Well, sebenarnya Senin sampai Jumatnya itu masih fleksibel sih. Cuman yang penting dari kenapa Senin sampai Jumat itu kan gampang dikenal sama orang gitu. Oh iya, latihan Senin sampai Jumat. Jadi lu harus datang Senin sampai Jumat supaya tujuan akhirnya ya konsisten latihan gitu. Jadi tiap hari pasti ada yang dikerjain, tiap hari ada yang kita perbaikin dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Tapi sebenarnya kalau mau latihannya untuk yang pemula-pemula nih misalnya Senin, Rabu, Jumat gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Cuman pastiin pas jamnya datang jangan bikin alasan, aduh gue sakit perut, aduh antar nyokap, itu juga banyak loh sebenarnya. Ngerokok dulu. Nggak, kalau yang itu gue kick sih langsung. Kalau ada alasan Gue bisa ngerokok dalam kamar sambil ngomong kayak gini. Mana nih musuhnya? Mau dibantainya lama. Tapi biasanya selain main game, apalagi yang diomongin gitu? Apakah akan mapping? Iya. Atau kayak lu pakai ini. Jadi maksudnya selain waktu di in game-nya ya, itu termasuk kayak ngebahas kan latihan tuh. Ngebahas kayak preparation kita itu identitas timnya itu seperti apa. Maksudnya? Misalnya kita mau tipe yang mainnya itu gerasak gerusuk, yang sembarangan kayak langsung tabrak gas rem, remblong gitu, gaspol remblong. Atau kita tipe yang hati-hati, yang mainnya santai, kita baca dulu nih musuh kita gimana. Ya, 3 jam gitu kita main. Bener, 1 ronde cuma 2 menit, kita mainnya 3 jam. Bener, emang keren lu. Keren. Remote 5 kali. Jadi nggak pulang-pulang. nggak dikasih bang, kebetulan timeout cuma 2 kali dalam satu game bang. 2 kali. Oke, sorry. 5 kali anjing. Oke, terus gimana? Identitasnya kayak gitu kan kita bahas sebelum mainnya dong. Jadi kita persiapan. Nah itu biasa coachnya yang ngasih gambaran nih. Oke guys, karena si coachnya ini juga yang tahu masing-masing individu pemain-pemain yang ada itu kekuatan dan kelemahannya masing-masing di mana gitu kan. Nah kita lah yang ngatur gimana supaya kita bisa bermain itu memanfaatkan kekuatan masing-masing dan sambil nge-cover kelemahan-kelemahan masing-masing. Biar menyatu ya. Betul. Semuanya ya. Jadi cocok, nggak ada yang nggak enakan. Ntar pas in game baru selek gitu. Dalam in game baru podcast kan lucu. Harusnya sebelum gamenya mulai kita podcast dulu. Betul. Ngobrol, argumen 3 jam. Iya. Udut dulu gitu. Tapi sekarang kita lagi ngomongin role atau peran. Jadi kalau teman-teman nggak tahu Valorant ya, Valorant itu kayak Dota, banyak hero yang punya skill-skillnya. Jadi setiap skill itu menggambarkan hero tersebut. Udah suruh deh Google aja Google. Iya pokoknya Google ya, agent. Nah, lu bisa tahu kayak misalnya, oh Marlo cocoknya yang attacking, gua cocoknya yang healer atau bantuin, support. Nah itu ngelihat dari tim-timnya itu gimana? Sebenarnya bisa kelihatan dari personality orangnya sih. Jadi, contoh Marlo nih. Lo tipe orang lu kayak gimana sih lo? Coba. Gue calm, composed, and lo kenapa? Attacking. Sabar. Oh supaya dibilang lo attacking. Nanti kita ke Karang. Kalau lu gimana lo? Kalau lu gimana? Santai dulu. Attacking. Sabar. Jadi Marlo calm, composed. Gue pupuk tuh.
Iya kompos. Gue nggak bisa flashy place, gue nggak ngerasa kerusuk. Jadi berarti lebih santai lah ya. Lebih santai gue mainnya. Dan lu santai. pasti tipenya kalau lu santai calm compose berarti lu orangnya yang bisa lebih memperhatikan nih teman-teman lu diapain enaknya gitu. Betul, maksudnya, betul. Apanya? Bukan diapain gimana kan maksudnya. Ini teman game kan? Teman game. Teman gamenya diapain? Iya. Kok tahu tim gue cewek semua? Lebih ambigu. Diapain? Jadi kalau dia orang tipenya calm, role di Valorant tuh ada 4 ya. Dari berdasarkan agentnya. Ada controller, dia itu yang ngebantuin teman-temannya bisa kemana lebih mudah dengan cara Smoker ibaratnya. Smoker. Controller itu smoker. Jadi dia nutup-nutupin tempat celah-celah gitu kan. Jadi dia ngebantu temannya mau kemana. Dia pembuka jalan gitu loh. Sambil dia di belakang mikirin ini jalan yang mana yang mau gue ambil gitu. Gua banget. Salah dia. Dia banget. Kalau kamu attacking yang tadi kamu bilang yang ngerasa gerusuk pengen bantai orang terus ada satu role yang namanya duelist. Gua banget sumpah. Enggak sumpah lu paling enggak bisa main duelist diam lu. Reina, Jet, Raze, Yoru. Yes, itu duelist. Reina kan gua. Mata. Lagi flash. Lagi flash. 3 pointer. Iya, lagi flash. Oke. Iya. Nah, tipe-tipe orang yang lebih berani, yang suka gerasa-gerusuk langsung nggak pakai banyak mikir, pokoknya dia tahu harus kemana, yaitu pakai duelist. Oke. Kalau si Marlo berarti cocoknya main controller atau satu lagi role-nya itu inisiator. Inisiator ini yang apa contohnya? Inisiator Sova, Faith, Sky, Breeze, Sky. Yang ngeliatin musuh-musuhnya ya. Ya nunjukin ini musuhnya ada di mana, sama dia bisa ngelemparin flash misalnya. Cariin info buat teman lu, buat bantu teman. Jadi nih gua kasih utility ini misalnya, terus lu yang masuk ya. Nah attackernya Kak Rama yang masuk gitu. Ya gua mati duluan dong. Justru itu gunanya attacker. Mati duluan. Iya bener lagi, bener lagi. Ada di kanan. Tapi bener. Iya bener Kak. Gak mau gua anjing. Nggak jadi gua. Tapi beneran. Bener itu, gunanya Jet Kak. Ini kalau ada yang nonton pemain Valorant harusnya ngerti. Banyak yang punya miskonsepsi mati duluan tuh buruk gitu loh. Takut dikatain, ih lu mati mulu. Lah tapi sebenarnya waktu mati lu kan jadi tahu ada di kanan, ada di kiri. Iya. Gue bisa ke sini, gue bisa ke situ. Tapi matinya dari sana gitu. Iya. Banyak yang salah kaprah juga. Betul. Mereka pikir tuh duelist tuh harus carry. Enggak. Salah, kalau duelist lu di bawah tim lu menang, itu artinya duelistnya bener. Ngerti gak sih? Dia tuh harusnya buka space, bikin jalan, nyari info. Bunuh itu bonus. Gue selalu ngomong gitu ke duelist gue. Setuju. Kalian batal. Nah, IGL gue bos. Ternyata semuanya punya role tergantung. Ini misalnya gue mau nanya, kalau misalnya lu nggak kenal nih, misalnya lu jadi coach baru, ada Marlo, gua sama teman-teman yang lain, terus lu tahu gimana gua tipenya, berarti kita main dulu. Lu suka-suka pakai apa aja? Oh iya, benar-benar. Jadi setiap kali gua masuk ke tim baru, yang orang-orangnya gua belum kenal, gua nggak tahu cara mainnya itu, gua cuman AFK doang tuh jadi coach, nontonin mereka main selama mungkin seminggu 2 minggu. Karena dia pakai apa aja bebas. Karena tugas gua untuk baru masuk ke dalam sebuah tim itu ya untuk tahu dulu nih kita cara mainnya gimana, kelebihan kita apa, kelemahan kita apa. Dari situ baru kita tahu kan masalah-masalah kita di mana, apa yang harus diperbaiki. Kalau analogi yang gue selalu pakai itu kayak misalnya kita ke dokter nih. Kita kasih tahu ke dokternya, "Dok, gue sakit perut gitu." Bintitan misalnya. Dokternya nggak langsung bilang operasi. Enggak kan. Karena dia pasti harus cek dulu, bintitannya kenapa, parah atau enggak, kanan apa kiri, apa dua-duanya gitu kan ya. Bisa diobatin apa enggak, apa harus dibelek gitu kan. Bisa ada nananya atau enggak. Iya, pakai kacamata hitam apa enggak di podcast gitu kan. Itu gaya apa bintitan, nggak ada yang tahu juga. Babi. Lah kan ibarat lo. Ibarat. Kalau gue ini kan gaya pasti. Masa iya. Masa orang seganteng gue bintitan. Ngaco lu. Anjing. Coba oke, terus. Jadi si dokter nggak mungkin langsung ngasih ultimatum lu harus operasi gitu. Cuman dari kata-kata gue sakit perut dok,
gitu kan. Yeah. Jadi dicek dulu, didiagnosa dulu. Okay. Bedanya amatir sama pro gitu. Amatiran pasti dia langsung ngasih solusi sebelum tahu masalahnya apa. Si profesional pasti dia lihat dulu masalahnya apa, baru dia cari tahu solusi yang paling pas, disesuaikan dengan ini anak-anak tipenya kayak gimana sih? Ngerti. Apa semua kayak Marlo, apa semua kayak Karama gitu loh. Ngerti. Kalau semuanya Karama ya berarti kita harus main gerasa gerusuk karena attacker. Oke. Kalau semuanya kayak Marlo berarti kita lebih cocok main yang santai. Berarti smoke-nya 3 gitu. 3 bisa. Oke, gue sekarang dari gila. Iya sekarang gue dari POV Marlo sebagai atlet. Keren Atlet, banget. anjing keren dah. Nah kalau misalnya lu kan diajak ke tim baru, lu gimana nyesuainnya? Lo tergantung dari perspektif player kan. Iya dari player. Tergantung timnya tuh butuh apa, gameplay, game style kayak apa. Ya sama kayak Andi, gue main. Bedanya gue ngikutin. Ya. Tapi kan misalnya game style kayak apa? Lu tiba-tiba dibilang, lu jadi jet. Ya jadi udah. Jadi attacker. Oh lu bisa apa aja ya? Yang bukan Kak. Nah, itu ada sebenarnya tergantung kita mainnya dulu tuh apa sih? Apa yang paling cocok sama kita. Kebetulan kalau gue suka main semua agent. Jadi gue dibilangnya tuh flex player. Flex, bener. Gue bisa main duelist, apapun bisa. Iya, gue bisa main inisiator, smoker, sentinel, apa yang lu taruh gue bisa mainin. Lah bukan keren, maksudnya itu karena dulu gue tuh bosenan. Oh nyoba-nyoba Ganti-ganti jadinya. Iya, kayak misalkan gue kalau main nih sama Andi sama Apex, dia ngambil Reina, Apex ngambil Jet gitu ya, gue main AP yang lain yang kosong, yang Killjoy Terus kalau Killjoy diambil sama orang lain, ya udah main Omen. Kayak gitu. Jadi dari situ gue ngisi jatuhnya ya. Iya, jadi gue malah ada bagusnya sih. Dulu kan jadinya inkonsisten gitu. Kalau orang dulu bilangnya lu mending jago satu agent dulu aja. Satu atau dua. Iya, yang pasti lu tahu cara mainnya, lu jago dan segala macam. Nah, itu gue dulu nggak kebagian kayak gitu. SSD gue lemah, jadi yang lain udah pick, gue anjing terakhir. Telat ya? Iya, yang lain udah ya? cepet banget anjing. Ya anjing terakhir ya udah kan. Akhirnya dari situ gue tahu perspektif tiap kali agent. Gue tahu cara Jet main gimana, gue tahu cara duelist main gimana, sentinel, smoker tuh harus apa dan segala macam. Mungkin nggak banyak orang yang tahu cara mainnya gitu loh. Oke. Kadang tuh ada smoker yang misalkan harus dibilang dulu kita mau kecek, entar lu smoke sini sama sini. Iya. Ada smoker yang kita mau kecek, lu nggak usah ngomong, gue udah tahu gue mau smoke mana. Gue udah tahu timing initiator itu kayak gimana. Gue nggak akan mau lempar recon duluan terus nggak ada yang masuk, nggak ngapain. Ditembak mati udah selesai. Iya. Kayak gitu. Jadi gue selalu timingin sama yang lain gitu loh. Makanya sekarang tuh role yang gue ambil initiator. Oke. Emang tadinya bener Andi, gue tuh main controller, gue main smoker. Initiator sekarang yang kayak sofa, Fate, Sky gitu, KO. Nah, kenapa? Karena nih satu, gue tuh tadinya main controller kan. Gue pernah di dulu tim kontra itu gue main duelist. Oke. Gue main Jet Race. Iya. Berantem doang, gerasa gerusuk, desang sungsang, sing. Gak ada yang kena, gak apa-apa. Yang penting gue bikin space. Cari info juga. Cari info. Buka jalan aja. Setzel salah tapi setzel gini mundur lagi gitu. Sering lah. Sering. Lompat depan mundur lagi. Biasa kalau yang kayak gitu udah gue tarik ke samping sih Kak biasanya. Sorry. Lo kayaknya lu nggak cocok. sorry. Misklik tadi. Iya. Oke, kita balik ke Andy lo. Iya. Nah, tapi lu kan menjadi coach nih. Iya. Udah berarti udah sering tanding anak-anak didik lu udah sering tanding. Tim terberat itu, tim Indo terberat itu apa? Boom. Pasti. Yang tadi kita sebut benar. Kita lihat aja yang sekarang di Dubai ya? Turki. Istanbul. Itu kan. Itu VCT. Indo pertama kan? Indo pertama, bener. Gokil. Di Indo kan ya, kalau di Indo. Iya kalau di Indo. Kalau misalnya di luar negeri? Di luar banyak sih macam-macam. Yang anak didik lu pernah tanding? Kebetulan baru itu sih. Yang lu lihat kalau gitu? Dari Singapura ada satu tim yang jago banget. Itu ada 2 orang Indo juga di situ. Iya. Nama timnya Paper X. Oh ini yang tadi. 2 orang Indo itu ada si Forsaken itu adiknya Excurate. Yang Jason Susanto itu si yang live Forsaken. di YouTube ya? Sering live di YouTube ya? Itu Alvin mungkin. Itu Alvin Susanto. Iya. Ada sih beberapa. Ada 3 Susanto. Oke. Ada 4 sebenarnya. Ada 4. Satu yang kecil OTW tuh. OTW tuh udah jago. Dia juga udah diamond juga. tuh Kak, kebetulan baru 9 tahun tapi. Iyalah. Ya elah 9 tahun diamond. Cuman beda 3 dekade itu mah gampang. Lu anjing juga lu. Gitu. Jadi Paper X satu lagi main Freak itu dulu juga pemain CS tuh. Gue kenal juga dari CS. Gue juga dari CS kenal main Freak. Yang NXL juga. Aron. Iya NXL. Boom CS, dulu. NXL CS. Dulu boom. Enggak tahu dia pernah NXL tuh. Frost Misty. Iya beda. Ini main Freak. Oke. Dia di Akara, temennya Moti.
Nggak tahu gua. Udah itu dah. Nggak tahu deh. Oke. Jadi itu Paper X di Singapura, di Indonesia Boom Esports. Berat karena mereka juga committed sih Kak. Karena di Indo ini kan esports yang PC, yang di komputer itu kan tergolong lemah lah. Sangat lemah. Karena kita negara miskin dan jadi, negara HP kan. Negara HP, iya, benar. HP murah di mana-mana. Lebih mudah punya HP daripada punya PC. Betul. Jadi karena kita baru PC-nya, nggak banyak organisasi itu yang berani ngabisin duit di PC karena ngapain? Mending Mobile Legends aja, FF gitu. PUBG. Emang jago sih tim-tim jago. Indo kita tuh jago-jago banget. Karena kan ada duitnya dari gamenya. Jadinya organisasi berani nih komit, wah nih habisin 15M buat main di Mobile Legends Pro League gitu kan. Iya. Kalau game Valorant gitu mana ada yang mau, gak ada duitnya. Iya, game Valorant mah kita mau daftar turnamen bayar 200 aja mikir. Iya. Menang gak ya? Iya. Kagak balik modal. Kalau menang berapa prize pula? 8 juta pulang aja. Pulang alah. Iya. Apalagi tim-timnya susah-susah. Iya, udah susah prize pool kecil anjing. Nah, jadi akibatnya karena orang-orang masih belum komit, kita punya level itu susah untuk catch up sama orang-orang yang di luar negeri. Tapi contoh Boom Esports nih, kenapa mereka akhirnya bisa nih tembus ke panggung dunia? Mereka komitnya adalah mereka berani beliin pemain-pemain mahal yang paling jago di Indonesia. Contoh Berserk Stay Bottle, anak didik saya yang waktu itu direbut sama mereka. Iya. Ulang sekali lagi. Jadi waktu itu ada Berserk dan Stay Bottle yang direbut sama Boom Esports. Jadinya tim saya bubar. Iya. Saya disuruh bikin lagi. Bisa sih juara-juara tapi yang nggak bisa ke panggung dunia. Tapi ya sudah, saya legowo ikhlas. Iya. Dan mereka datengin pelatih dari Korea. Oh, pelatih e-sport. Pelatih Valorant. Spesifik benar. Jadi itu jarang banget dilakukan sama organisasi di Indonesia kan. Apalagi di game yang baru, gamenya komputer, anjing mana duitnya nih. Nah, Boom Esports itu mungkin ini yang gua respect dari Boom Esports, gamblingnya ada dan mereka passionate sih intinya. Jadi mereka berani untuk mengeluarkan resources yang banyak organisasi lain mikir anjing ngapain? Buat apa? Buang duit ya. Tapi mereka bodoh amat, mereka lakukan, ternyata hasilnya masuk ada ke panggung dunia tahun ini gitu. Keren banget dah. Jarang yang ada keren gitu. Keren. Gimana? Lo gimana? Enggak mau nanya. Napas saya gue. Oke. Berarti gue yang nanya lagi. Kali ini gue baca. Menurut lu ya, Sleepy, peminat yang main e-sport di Indonesia banyak apa enggak? Terutama PC yang lu bilang Valorant. Oke. Kalau yang mau jadi pro player juga ada apa enggak? Banyak apa enggak yang minat? Oh, kalau dibilang banyak sebenarnya banyak banget Kak. Dan khususnya di tahun ini ya, masuk ke 2020, 2021, sekarang 2022, itu kayak lagi meledak gitu loh. Peminat-peminat, hype-nya lagi gede. Jadi peminat-peminat yang pengen main Valorant banyak. Karena Valorant itu bisa dibilang game yang mempersatukan seluruh umat penembak. Masa sih? Iya, penembak tuh maksudnya Petrus. Di in-game ya. Bukan Petrus. Iya, oke. Nembak misterius. Jadi penembak itu maksudnya pemain-pemain FPS, first person shooter. Jadi dulu ada game Point Blank. Iya. Semuanya main Valorant. PUBG yang di PC. Iya. Semua main Valorant. Overwatch, Fortnite. Kakak kan pemain Fortnite itu. Iya. Sempat main Valorant juga kan kemarin? Jago, masih malah. Beli skin tapi nggak guna. Kalau itu saya nggak bisa bantu sih. Bener sih mempersatu. Jadi karena si Valorant ini, ada satu hal yang penting sih sebenarnya. Apa? Gratis. Oh iya. Kalau game-game dulu kayak CS dulu kan bayar. Baru akhir-akhir ini jadinya gratis. Karena kalah pamor. Indonesia suka banget sama namanya gratis, main semua. Di warnet isinya Valorant. Iya. Jadi lagi rame-ramenya jujur tahun ini. Dan kalau ditanya pemain-pemain yang minat jadi pro, karena masih ada sentimen kalau jadi professional player itu tuh hidup yang didamba-dambakan. Kayak wah gila enak banget gue kerja cuma main game. Iya. Peminatnya juga banyak. Cuman kita tuh lagi di fase orang-orang tuh lagi mulai belajar nih. Ternyata jadi pro player tuh nggak semudah itu. Iya, ngerti. Jadi banget. Banyak yang Marlo mukanya, lihat Marlo dia jadi pro player sampai bintitan. Nggak gitu. Jadi ini bintan gue dibawa mulu. Emang berat gitu loh kan. Iya. Jadi peminat banyak, cuman banyak juga yang nggak tahu apa yang harus dikorbankan untuk jadi pro player. Jadi masih balance lah. Kayak banyak yang mau tapi banyak yang belajar juga.
kalau nggak semudah itu. Nah, Pak Marlo. Iya, saya pro. Kenapa lu mau jadi profesional lagi? Kan lu udah sempat berhenti tuh. Udah nggak mau juga main pro-proan. Itu kenapa kayak oke, gue mau lagi jadi professional player of Valorant? Perhitungan gua kan. Jadi Maksudnya? kalau dari gua kan gua tahu umur gua udah berapa. Gua udah nggak sehebat anak-anak 18 tahun itu yang nembaknya kena semua kepala. Iya. Cuman gua mikir, ini kalau gua committed, gua kira-kira masih punya 4 tahun lagi buat ke profesional sebelum nyentuh 30 at least. Masa prime lah ya. Iyalah, maksudnya nggak prime juga, prime gue udah lewat kayaknya. Okay. Cuman maksudnya dari segi experience gue, dari segi game sense, gameplay dan segala macam, gue masih bisa diadu gitu loh. Oke. Gue pede aja, gue bisa ngadu nih kayaknya gitu kan. Heeh. Terus gue ngerasa, nih kan banyak banget orang-orang anak-anak bocah jago nih. Tapi selalu kenapa nggak pernah menang turnamen? Kita kalau lihat turnamen tuh pasti ada satu bersinar banget. Iya. Tapi timnya kalah gitu loh. Terus gue mikir nih kenapa nggak gue masuk kayak gue ngomong aja. Gue jadiin player gitu loh maksudnya. Oh, lu latih juga sambil lu ikutan. Itu bedanya mungkin gue sama Andi tuh gue masih pengen di mainnya, gue pengen menangnya. Oke. Gue pengen as a playernya bunuh-bunuhin orang, mampus mati lu, gue tibek-tibek Yes, gitu kan. yes. Gue masih pengen kayak gitunya mungkin. Memuaskan sekali. Memuaskan sekali itu. Ingat tuh. gak kalau mau jago harus toxic? Iya, ingat toxic. Iya, gue catet nih. Kadang gue kalau lagi diffuse, gue gak jadi diffuse, gue tembak dulu mayatnya, terus gue diffuse lagi, nggak jadi tembak lagi baru diffuse. Itu pertanda orang jago. Itu. Terus langsung type ke all, anjing lu. Nggak bangsat. boleh, itu nggak Nggak boleh. boleh, itu jahat. Itu terlalu. Katanya toxic. Enggak, gue yang salah nih jadinya. Nggak jangan kayak gitu. Eh, Kayak gitu. Jadi kalau dari gua ngerasanya gua masih ada kesempatan lah buat ke sana. Toh juga kayak lu pikir yang main VCT siapa? Lu Siapa? tahu Angel? Angel enggak tahu. Angge 1. Tahu. Dari tahu. zaman 16. Oh, dia main Valo juga. Masih ke sana. Kak. Jadi menurut gua umur tuh nggak stopin Dia nggak cuma apa-apa. main, kemarin habis Juara. FPX juara tuh. Dia umur 32 tahun kak. Juara. Kak. Juara. Dia tim mana? FPX itu tim di Soalnya kalau di sini kan Eropa. ada ya yang juara Ada. juga ya. Apa tuh? FP apa? FPF. Oke. Iya, Ayo, itu. lanjut. Itu. Iya maksud jadi gue ngerasa oh kalau umur aja nggak memberhentikan gue kenapa gue harus Kenapa? berhenti gitu loh. Bener. Oke. Apalagi nih kayak sekarang nih kalau dibilang gue kalau bisa full time ke podcast dan segala macam ya bisa, gue stop main juga bisa. ya. Cuman kalau masih bisa gue bagi kenapa nggak malah nih sebenarnya ya kalau gue tadi gara-gara lo ngomong gitu jadi mikir sebenarnya kayak prioritas gue masih kebalik deh, gue masih menomorsatukan main. Karena kalau di sini oke, kita syuting dan segala macam, gue masih bisa terlambat, masih bisa leha-leha dan segala macam. Beda banget sama gue di game. Di game itu kalau kita latihan jam 7, 6.30 tim gue nggak ada di Discord, nggak usah latihan. Oh, kita dianaktirikan guys, yuk pulang. Bukan. Maksudnya gue se-strict itu kalau lagi main. Iya, Gue selalu ngomong 6 kan setengah jam sebelum tuh udah harus ada di Discord supaya nggak usah ada yang nyari-nyariin lagi. Iya. Terus kalau udah pada nggak ada ya udah ngapain gue latihan. Iya. Terus kalau kita lagi main, ada argumen, ada apa, toxic atau tilted dan segala macam. Terus gue selalu ngomong ke mereka, gue ngerasa gue buang-buang waktu, ngapain lu main berempat aja kalau gitu. Maksudnya gimana? Jadi ada temen lu berantem sama temen lain. Misalkan kayak gitu. Sementara sebelum game atau sesudah game kita udah selalu ngomong, kalau ada namanya di dalam game, itu kita nggak boleh ada yang namanya slack. Itu ngomong dievaluasi. Oh, namanya evaluasi bukan slack ya. Bukan gamenya baca gamenya. Setelah game selesai baru ngomong. Oh, gitu. setelah Coba kalau di game. round 4 gitu. Lu udah bacot nih sama gue nih. Iya. Kita bacot-bacotan. Tapi Andi, Ales, Tio masih main. Emang mereka bisa fokus? Nggak enak dong. Oh, Gitu kan. Nah, kita yang mengganggu ya. Kalau kayak gitu gue udah kayak Sarah, lu main aja berempat. Itu yang satu mungkin hal player Indo terutama ya suka lupa. Kalau mereka udah ngerasa mereka jago, mereka tuh nggak pernah ngerasa gue tuh tergantikan. Oh. Gitu loh. Iya, Sementara player tuh banyak banget dan lu tergantikan. Even ini anak-anak boom sekarang, mereka nggak tahu mungkin pulang digantiin, nggak ada yang tahu. Bisa jadi. Maksudnya itu tuh tergantikan. Player tuh nggak akan selamanya lu tuh jago banget selamanya. Yang kayak lu bakal di ini 10 tahun. Nah kayak gitu loh, nggak bisa, nggak ada yang menjanjikan itu karena kadang tuh orang jago nggak cuma dari tembakan. Dari apa? Attitude lu harus bagus. Komitmen lu harus kuat. Cara lu berkomunikasi sama tim lu tuh harus oke. Kalau nggak ada ya udah. Player jago mah banyak. Yang bisa nembak lah Yang ya. bisa nembak mah banyak. Oh. Cuman kenapa apa yang bikin jadi player itu hebat dan keren menurut gue ya? Kalau mereka tuh udah punya attitude, dia tahu timnya. Ini gue main tuh buat tim, bukan buat gue sendiri untuk kayak gue keren nih. Nah itu mindsetnya masih Gua yang banyak carry banget. teman-teman gua Kayak nih. gitu. Oh.
Maksudnya yang kayak mindset sih. Ini lebih ke mindset susah banget diganti sih. Player main nembak jago. Wah, banyak. Oh iya ya. Ini kayak lu nih, lu latihan aim aja coba tiap hari 4 jam selama 6 bulan ke depan. Pasti jago. Pasti jago. Ya udah deh. Nah, cuman kan yang kita butuhin attitude. Lu nggak punya. Sorry ya kayak. Ya kan? Maaf ya, kayak. Agak anjing kalian ya. Sebenarnya Diamond 3 bisa sih main. Bisa kan? Cuman karena Karama nggak bisa. Iya, game sense. Sorry. Lu nggak ada. Gua unfriend lu berdua ya. Gua unfriend, sumpah gua unfriend. Itu sih kalau Ya nggak dari apa-apa gua. juga sih Diamond 3 doang. Iya, gua gak bisa ngomong apa-apa. Iya bener sih. Iya, bener. Tapi nggak, nah rank tuh cuman rank Kak. Ya betul. Masa sih? Setuju. Ini tim gua ada satu, jago banget. Dia itu terakhir itu Radiant 22 apa? Top 22 di Asia Pasifik. Di Asia Pasifik. Asia dia nomor Se-Asia. 22 Dia nomor 22. dari jutaan Kemarin orang. turnamen bunuh 10. Yang lainnya bunuh berapa? 20, 25, 30. Sebut namanya Marlo. Bangsat kau Beast Jeff. Oh, Jeff. Jeff. My name Jeff. Ada. Nah, itu ada lagi namanya inconsistency. Artinya Itu apa? paling parah. Itu paling parah di game Valorant. Tapi bisa aja demam panggung kan? Lebih. Ada Apa aja? faktor. Maksudnya benar. jadi kayak susah nembak. Faktornya banyak banget, Kak. Makanya yang bikin orang nggak semudah itu jadi pro player ya. Karena orang tuh masih ini apalagi anak-anak muda kan. Iya. Kayak Jeff berapa tahun sih umurnya lo? 20 kayaknya. 20 ya. Orang yang 19, umur 20 itu kan belum bisa dibilang dewasa. Mereka masih belajar kayak menjadi orang gitu kan. Ada faktor mereka nggak ngerti cara jaga emosi. Ada yang baru kenal sama yang namanya cinta. Nih ada yang bucin ya kan. Terus ntar sakit hati. Itu kan masuk ke game semua. Nggak mood gua kenapa? Nggak mood. Cewek gua ngomong sama mantannya. Iya, exactly. Jadi yang kayak gitu nggak ini loh nggak bisa diignore kayak gitu aja. Itu Pasti mempengaruhi juga ya? mempengaruhi performance dan ya ada demam panggung lah, ada yang badannya kurang fit hari itu segala macam Banyak banget faktornya. banyak faktor. Jadi yang baru bilang tadi inkonsistensi. Dia hari ini wah bunuh 40. Iya. Besok bunuh 5. Iya. Nah, itu masalah besar yang harus dicari solusinya dan jujur nih gue sebagai coach pun kadang-kadang nggak tahu jawabannya apa. Karena Faktornya banyak banget aja. Karena sebegitu tiap banyak faktornya. individual beda-beda. Beda. juga, benar. Ada yang hari ini lu karena mules, besok karena mouse lu Yes, tadi basah, ada yes. lagi karena nyokap lu tadi manggil. Ada Bisa. lagi karena hujan, internet lu jelek. Betul. Ada lagi paket loss, kaki lu gatel. Serba salah banyak. Banyak banget maksudnya. Nah, itu yang harus dicari cara gimana konsisten karena menurut gua ya, gua bilang ke tim gua. Ada yang kemarin itu namanya Karas paling baru. Dia tuh di game 1 bunuhnya 30. Game 2 bunuhnya 13. Oke, beda banget tuh. Iya, sementara kita butuh dia buat terus akhirnya gue bilang gini, gue tuh nggak butuh lu fragging kayak 30 tiap round, tiap match. Tiap match. Tapi lu kalau bisa stay di 15 setiap match, itu Stabil. lebih bagus daripada lu bunuh 30. Karena let's say kalau lu bunuh 15, artinya lu nggak di bawah itu kan berarti kill lah. Nggak 10, nggak 9, nggak 8. Itu aja udah pasti ngebantu teman lu. Betul. I see. Oh, apalagi soal teammate. Aduh. Apa tuh? Gosip Gimana lo, dong, gimana gosip. lo? Gimana lo? Enggak. Ini yang susah banget dibangun ya. Oke, pertama dari gameplay chemistry. Oke. Itu mah waktu kita kasih main aja kebangun. Betul. Nah, kepercayaan. Kepercayaan. itu antar sesama Iya, itu individual. lebih susah dibangun daripada gua sama cewek-cewek gua. Apa gimana? Enggak, gua Bangun apa nih lo? gua gampang percaya maksudnya. Gampang bangun. Oh iya. Bukan gampang bangun, agak susah. Spong lu. SpongeBob. Iya, betul ya, nonton dulu. Maksudnya kayak gitu, kayak gua gampang percaya, makanya gampang disakitin. Lanjut tuh. Bukan bukan. gonta ganti mulu ya. Wah, Teammate-nya. Teammate-nya, benar. Enggak, nah kalau dari perspektif tim, kita kan main berlima. Kalau 5 ini enggak sync ke dalam satu alur gitu, udah gagal semuanya. Setupnya gagal. Maksudnya satu mindset gitu ya? Iya, satu mindset kita mau ngapain, Iya. visi misinya sama nih. Oke, kita mau ke A nih misalkan. Ya. Setup yang kayak kemarin. Oke, deal. Tiba-tiba ada satu bilang, smoke gua nggak ada satu. Salah. Iya. Flash gua nggak ada satu. Iya. Salah. Salah. Stun gua nunggu dulu 15 detik. Salah. Delay. Jadi makin lama ya. Makin lama kayak gitu loh. Iya. Itu berat banget dan itu kan spesifik di in game-nya. Spesifik ya, kayak. in-game. Bayangin itu baru in game-nya doang tuh, masalah skill, ability, role dan lain-lain. Iya. Belum kayak yang tadi kayak ada yang baru putus, ada yang masalah broken family, Iya. gitu-gitu kan semua berpengaruh tuh. Heeh. Makanya kenapa bikin sebuah tim bisa jadi satu yang pakem, yang solid itu tuh susah karena
Gue selalu mikir tuh tim itu kayak jigsaw puzzle. Oke. Itu kan ada pieces-piecesnya tuh. Tapi jigsaw puzzle yang kita tahu, boardnya, papannya udah jelas nih kotak. Iya, kotak. Pieces-piecesnya juga ada jelas, potongannya ada. Iya. Jadi kita tinggal masukin doang, gampang. Betul. Sebuah tim itu ibarat jigsaw puzzle yang boardnya tuh nggak ada. Piecesnya itu berubah tiap hari. Ada yang segitiga, ada yang kotak. Dan berubah tiap hari. Jadi lu gimana caranya bisa ngelengkapin jigsaw puzzle kayak gitu dengan pieces-pieces yang selalu berubah tiap hari? Bisa nggak lu? Banget. Filosofi itu, Bos. Filosofinya nggak nyampe otak gua. Jadi kan puzzle bisa kotak. Iya, ngerti. Nah, Ini ngomongin apa sih? Ngomongin apa? Bikin sebuah tim menjadi tim yang solid. Oh, biar jadi sepaham ya. Itu susah karena tiap hari orang-orangnya berubah. Tiap hari juga kita punya visi misi sebuah tim juga beda dong. Iya. Hari ini mungkin kita pengen juara 3 aja deh. Besok pasti kita pengen juara 1 dong. Besok kita pengen juara di Asia dong. Besok pengen juara dunia dong. Itu kan berubah terus. Terus ada yang semangat, ada yang enggak, ada yang capek, ada yang ngantuk. Bener. Motivasi itu juga pengaruh besar. Kalau udah jago pasti ntar udahlah gue udah jago gitu loh. Lawan Karama. Lu yang harus belajar. Kok ya gua? Nah, kebalik. Sebagai contoh Iya, ya, contoh. gampang dimengerti. Oh iya. Jadi tantangan kita sebagai nggak cuman coach, nggak cuman pemain, organisasi juga kan harus mikir. Ini beli pemain nggak murah loh. Kayak Bumi Sports tuh, kenapa mereka bisa lolos ke champion? Mereka beli pemain yang emang jago banget. Bukan beli, mereka minjem, sewa, loan. Sewa. Maksudnya dia udah jadi ya. Dia udah jadi memang. Dia si famous. Fikri, bener. Famous. Dan sekarang dia udah famous. Dia udah famous beneran. Beneran. Tapi emang jago banget. Ya. Nah itu Oke. Itu kan bahasanya nyoba dulu kan, Iya, waktu trial. pertama kali mereka ngambil dia itu nggak murah pasti. Jadi dari organisasinya, wah mikir duit gua gimana mau beli ini itu nggak semudah itu. Dari si teammates-nya, pemain-pemainnya juga harus mikir ini cocok apa enggak, trial Kita main dulu. sama dia nah. Iya. Sekali yang Coachnya trial juga mikir. ke Istanbul. Iya. Mang bangke. Nah itu jackpot. Itu berarti Jackpot. final piece nemu. Bener. Bayangin yang tadi boardnya belum jelas nih, puzzle-nya masih ternyata ada nih. satu Famous nih. Keren dah lu. Emang Keren lu famous Fikri, shout out. Gila. Keren. Tapi shout out juga ke yang lain. Yang lain. Pelatihnya juga kan dia yang pasti yang bikin sistemnya betul. dulu nih, gimana caranya trialnya bisa sesuai ekspektasi dan lain-lain. Nah, berarti dari sudut pandang lo ya sebagai coach. Misalnya gua owner nih. Oke. Malo apa sih lu? Oh, kita mau bikin e-sport nih. Enggak. Kita Anggap perumpamaan. aja. This is e-sport ya. This is sport. This is sport. Gitu ya. Oke, this is sport. Lu coach. Gua owner. Marlo player. Oke. Tiba-tiba gua bilang, besok ganti 3. Oke. Nah, dari sudut pandang lu berarti yang susah itu lu apa? Yang susah lu, owner lu. Apa playernya? Tunggu, maksudnya tuh Enggak, misalnya kayak this is underperform. Oke. Nah, gue misalnya mau ganti nih kayak gue nggak suka nih. Ganti deh. Nah, jatuhnya kan menyamakan chemistry-nya itu kan harus diulang lagi dong. Betul. Apakah butuh waktu? Apa bisa kayak ya udah tanding aja deh. Ya itu menarik sih. Karena misalnya udah mepet gitu. Banyak orang yang konsepsinya itu adalah kalau emang nggak cocok ya udah ganti. Setiap sebulan nggak cocok ganti, nggak cocok ganti. Nah, menurut gua teammate yang bagus itu tuh nggak bisa ditemukan. Teammate yang bagus itu harusnya dibikin. Betul. Jadi bisa aja memang orangnya itu harus diganti. Oke. Nah itu kan banyak faktor, emang dia batu, ngeyel. Ini kayak Bregas lah contohnya. Bregas. Bregas. Oke, gua kick kan. Iya, Bregas babi emang dia. Terus nih. Jadi yang gitu bukan Bregas specifically, tapi Nggak, yang kayak bukan gitu ya memang harus diganti mau nggak mau kan. Oke. Tapi kalau misalnya memang karena timnya belum berusaha untuk menyatu, belum ada usaha dari masing-masing playernya untuk mencoba membangun chemistry, jangan setiap bulan ganti dong, karena bener gak capek pasti. Ibaratnya kayak baca buku nih baru 2 halaman, ngulang lagi kapan selesai ceritanya. Ngerti. Tapi kalau dari sudut pandang gua sebagai orang awam, kalau gua ngelihat misalnya Marlo nih, performanya nggak stabil. Nah, gue juga pasti bilang, kok Marlo gini ya? Iya. Gantilah. Berarti kakak kayak netizen YouTube. Oh, kenapa tuh? Karena setiap kali ada yang cupu pasti langsung dikata-katain. Iya benar. Tapi begitu dia jago, gila Marlo dewaku gitu. Nah kakak sepertinya iya. Berarti emang butuh berapa lama untuk menyatukan chemistry?
Waduh. Tergantung tim sih ya, tergantung pemain. Buat lu deh, lu sebagai coach kayak berapa lama, lu sebagai player kayak cocok nih timnya. Langsung dari contoh kayak kemarin gua nge-coach aja deh ya, waktu Alter Ego kemarin 6 bulan, gue itu kerjaannya cuman menyatukan chemistry doang. Akhirnya kita juara 1. Lama banget anjing. 6 bulan justru menurut aku lumayan cepet sih. Masa sih? Karena ada tim yang 2 tahun sampai sekarang juga nggak juara-juara. NXL. Belum 2 tahun. Belum 2 tahun. Belum. Gua kan nanya dan juara. Dan dulu juara. Juara. Pernah. Ya kan gue nanya doang. Ada ya kan. Bahkan yang dari dulu deh yang nyoba CS, yang game-game sebelumnya sampai sekarang juga nggak ada juara tuh. Itu karena emang nggak semudah itu dan bisa cepet kalau emang nemu orang-orang yang cocok gitu loh. Oke. Apalagi kalau coachnya jago kayak gue misalnya. Jujur nggak? Kita langsung lempar. Berapa lama buat lu sebagai player kayak cocok nih, pas nih? Player ya? Iya, kayak Gil, ini ya, oke lo, udah langsung ngerti. Kenapa gue bisa cocok sama Gil gak? Kenapa? 2 tahun dulu gue main sama dia. Lama banget anjing. Baru bisa tahu, kayak gue cocok dia main sama Gil gak? Gue kayak baru kenal lu. Enggak, baru ngetim. Oh, baru ngetim. Tapi udah main duo terus. Udah main duo lama. Jadi kan biasa kalau Bregas nggak ada gue main sama Gilga. Oke. Bregas nggak ada gue main sama Gilga. Lama Bregas kayak kontol nggak ada mulu, gue sama Gilga terus. Anda kayak agak lonte ya. emang gue kayak siapapun mau sama aku mau. Tapi sepahit-pahitnya kenyataan seperti itu. Betul. Kadang-kadang emang harus kayak gitu sih kak. Maksudnya? Karena bukannya Bregas sorry banget. Iya. Lu jadi contoh ya. Contoh. Emang ada kasus di mana motivasi kita itu udah mulai bercabang gitu loh. Iya. Kayak si Marlo mungkin masih pengen GoPro dan dia niat seniat-niatnya. Si Bregas mungkin yang tadinya emang niat GoPro tapi pelan-pelan dia mulai kayak karena ada kesibukan ada hidup, halangan, ada panggilan orang tua dan lain-lain. Tapi benar itu, karena Bregas tuh kepecah fokusnya. Jadi gue bukan sebenarnya alasan gue nggak dia tuh bukan karena nggak dia batu. Iya. Karena emang visinya tuh udah kepecah. Waktu itu dia lagi sibuk-sibuknya skripsi. Sementara gue ngerasa kalau gue nunggu lo gue nggak akan bisa maju. Nggak bisa dong, benar. Iya. Buang waktu di lu nya jadinya. Iya. Ini kayak dikit-dikit ada masalah, dikit-dikit ada apa, nggak satu komunikasi, nggak segala macam. Jadi kayak ya udah lu kelarin dulu aja tuh skripsi dan segala macam. Tapi gue nggak mau nunggu cuman buat lu ngelarin itu. Makanya diganti dulu. Diganti dulu. Bener. Kan gue bilang ke Bregas makanya siapa tahu di depan kita ketemu lagi nggak ada yang tahu. Iya. Tapi buat sekarang gue lagi depan pagar terus gebuk-gebukan. Enggak dong. Gue masih temenan dekat banget sama Bregas. Oke. Cuman gue bilang gue tuh ada yang dipertanggungjawabkan ke dalam organisasi. Betul. Yaitu hasil. Dimana yang gue bilang gue bakal nunjukin kan kasara tuh gue tuh project manager NXL. Jadi gue tuh bukan player doang. Project manager apa sih? Yang ngurusin ngurus segala macam semuanya. yang berhubungan sama timnya gitu loh. Gue jadi playernya, gue jadi coachnya, gue jadi. Oh di NXL nggak ada coach? Nggak mampu. Enggak usah nunjuk. Gue udah bilang ke dia, Ndi sorry kita nggak mampu. orang kita sebagai profesional aja underpaid, gimana mau ngajak Andi? Ya gue nggak apa-apa, nggak dibayar. Nggak usah, nggak. Kenapa? Full 5. Udah 5. Kan gue coach. Gue sambari coach. Ya. Yang ini gratis nggak mau coach. Nggak usah. Gue yang bayar malah. Nggak enak gue mau Korica. Nah kayak gitu. Nah waktu itu di otak gue kan ada yang gue bertanggungjawabkan ke Korica kan, ke NXL lah. Iya. Jadi gue bilang gue tuh cuma kontrak 6 bulan apa setahun gitu. Terus? Jadi kalau Andi bilang nyari chemistry 6 bulan, gue nggak bisa. Sisa 6 bulan lagi yang harus. Iya, jadi gue mau nggak mau, gue sistem kebut semalam harus nih. cepet. 3 bulan kita cuma bisa chemistry. Ya kayak nama gue Marco, ayo lanjut. Iya gitu. Lu main apa? Sofa. Coba sofa lu. Nggak jelek ganti. Masa? Harus kayak gitu kak. Kalau enggak gue nggak kejar. Nih lu kalau lihat gue turnamen kemarin kayak gimana? Kita tuh nyobanya di turnamen. Nyoba, misalnya gue baru kenal Sleepy nih. Ayo Sleepy main langsung besok turnamen. Kemarin di turnamen LAN gue kayak gitu. Ada 3 orang gue nggak kenal nih siapa. Yang kemarin gue datengin lu itu kan lo? Itu baru main kan? Itu baru main gue. Iya. Jadi dia bondingnya di turnamen. Gue masuk game, gue nanya, sorry gue lupa role lu apa ya, lu main apa ya di sini ya? Masa? Iya. Terus ada namanya Jeff sama Zanakai. Bebas deh, gue apa aja yang dikasih deh. Lu mau duelist 2. Pantes Coba kalah kali. Ya? Juara 3. Juara 3. Itu Aman. karena sistem kebut. Jadi gue nggak peduli lu mau ngapain. Selama gue mainnya tahu cara gameplaynya gimana, adaptasinya cepet. Berarti lu yang bisa adjust aja. dia juga. Sama adjust ya. Gua sama Gilga ngomong jatuhnya.
Jadi gue bilang, Gil, kita ngalah dulu. Nih 3 orang ini kita kasih main aja. Iya. Jadi parents ini. Berarti dia bertiga itu udah sepaket? Enggak. Oh, satu. Satu. Mampus. Jadi ngobrol, lu main apa? Ada ini yang satu yang namanya Nora. Itu temennya Gilga dari kuliah Perancis. Nggak nyentuh Valo. Baru balik ke sini 1 bulan. Kok bisa kita jadi ajak pro player? turnamen. Kenapa ngajak gua? Dia lebih hebat. Chance lebih gede aja sih. Ranknya apa lo si Nora? Nggak tahu gue Immortal 1 ya. Beda tipis. Masih lebih tinggi sih. Iya. Oke. Kayak gitu. Gue mau nanya ke Sleepy berarti sekarang. Satu pertanyaan. Kalau misalnya gue kan ngerasa gue stuck mulu nih. Aim gue kayak gue kayaknya di sini mulu nih, killnya paling mentok 15. Oke. Gue misalnya di tengah-tengah mulu, gue pengen jago nembak, jago mapping, alur musuhnya gue tahu. Itu gimana untuk gue naikin skill gue? Buat teman-teman juga yang kayak ngerasa Banyak mandek gitu. Ini gue kemarin sempat pernah kayak di Twitter gue bikin thread gitu kan. Kayak gimana caranya kita bisa lebih improve dari sekarang. Iya. Nomor 1 bener kata teman, mindset. Pertama kita harus ngaku dulu kalau kita tuh cupu. Masa sih? Kadang Nah itu kan makanya kesalahan di awal udah. kita baru nanya nih, gue baru ngomong kita harus ngaku cupu. Kak Rama langsung bilang masa sih? Makanya diamond Kak. Tuh. Anjing lu pada. Jadi kalau kita bisa ngaku kita cupu, kita lebih cepat dong tahu kita kelemahan kita di mana sih. Jadi kita nggak lagi nge-defend diri kita. Gua nggak cupu kok, cuman teammate gua nih cupu nih, teammate gua random nih bangsat gitu nih bangsat. Selalu kayak gitu kan orang-orang. Selalu kayak gitu. Nggak pernah ada orang yang iya anjing gua tadi cupu. Coba ya gua nanti nonton ulang tadi gameplaynya gua salahnya di mana ya. Jadi nomor 1 yang kalau mau bikin kita jago ya introspeksi dulu. Oke. Jadi growth mindsetnya harus ada. Jangan nyalahin orang-orang lain yang nggak bisa kita kendaliin. Fokus di kitanya aja yang bisa kita kendaliin apa. Contoh kalau emang tadi kita salah nge-recon nih, reconnya depan mata, ini dinding di depan sini, ya udah recon sini gitu. Padahal Sering tuh gue. Nggak pernah gue malah. Soalnya lu nggak pernah main nggak inisiator sebenarnya. Iya benar. Nah jadi cara paling mudah untuk bisa improve, memperbaiki kesalahan ya ngaca sih. Tapi ngacanya di Valorant itu berarti lu rekam gameplaynya, lu tonton ulang, lu cari tahu nih, oh tadi gue salahnya ini, bisa diperbaikinya gimana. Nah supaya tahu gimana cara perbaikinya, cara yang benar kayak gimana, nonton yang jago-jago. Jadi gue males banget lagi nonton. Nah jadi ya kita udah tahu. Diamond 3 udah cukup jago kok Kak. Buang waktu sih. Itu buat kan, elu. Itu buat tapi kan lebih baik kita main, karena main itu muscle memory, adaptasi itu kan guna. Gini Kak, kalau misalnya kita misalnya kayak jigsaw puzzle lagi deh, ya kan? Oke, boleh deh. Kalau udah ada cheat code-nya di YouTube terus kita langsung apply, tempel ya? Bisa kan? Bisa. Gampang. Lebih cepat. Mending kayak gitu nggak kalau mau jigsaw puzzle? Iya iyalah. Iya. Biar cepat. Salah Kak. Ngapain jigsaw puzzle terus nyontek, main sendiri? Jadi gini, sebenarnya gini. Dia mah apa yang ekspres di. Iya, jadi sebenarnya gini. Iya. Ada benernya kita nonton jigsaw puzzle dari YouTube supaya langsung jadi. Cuman kita jadinya nggak belajar. Tapi kita jadi tahu nih aturan-aturan jigsaw puzzle tuh gimana sih? Oh, side piecesnya dulu yang gampang gitu kan. Iya. Jadi untuk jigsaw puzzle yang satu ini nggak apa-apa kita nyontek. Oke. Supaya kita tahu dulu nih rules of the game itu gimana. Jadi kita copy paste aja, copy paste. Tapi jigsaw puzzle yang berikutnya, puzzle yang lainnya kita coba pikirin sendiri. Dengan rules of the game yang tadi kita udah belajar gitu loh. Jadi kalau kita nontonin orang, kita jadi lebih ngerti, lebih cepat juga kita lebih ngerti untuk di game berikutnya. Bener. Kalau kita main doang tapi nggak tahu ini salah apa bener, ya Diamond 3. Tapi nonton itu paling berpengaruh sih menurut gue ya. Cepet banget. Dibanding kita latihan main terus dan segala macam. Nonton apa lo? Bokep dong pastinya ya kan? Soalnya gue mulai toket cepet tuh gue jadinya ya kan. Nggak nonton Valo misalkan let's say ini VCT lagi ada gitu kan. Iya. Gue tuh kemarin cuma nonton satu map, misalkan let's say Haven gitu. Gue lihat orang pakai Fate 1. Dari satu match gue punya 5 recon baru. Masa sih? Yang di YouTube itu susah banget nyarinya. Oh karena dia bener-bener pro player. Iya jadi nyari sendiri nih apa nih, liatnya kemana ya, baru gue nyari sendiri. Dia tadi perasaan liatnya sini, liat sini, kok nggak dapat nyari sendiri, oh kesini gitu loh. Ngerti. Itu cuma karena nonton, terus gue jadi tahu oh cara ngebait orang tuh kayak gini.
Yang beneran ngebait guna gitu, bukan baiter ya. Iya. Jadi yang kayak kan ada baiter yang biasa nggak mau nge-pick bareng gitu kan, itu biasa Gilga sih. Ayo Gil, 1, 2, 3, gua nge-swing dia baru nge-swing kan, babi. Biar lu mati duluan. Iya, baru dia nge-rail. Harus kan nggak ada yang mati kan. Betul. Kalau kita berdua seng bunuh, ini seng dar, gue treat lo. Ah iya, ya bahasanya gua trade lo. Iya, gua treat, lu bait gua padahal bait barusan. ya. Nah kayak gitu, terus jadi dari nonton tuh gue jadi tahu, oh nih mindset mereka kalau mau ke A tuh kayak gimana. Ya. Walaupun kita nggak tahu kan apa yang mereka pikirin. Iya. Tapi dari cara mereka main kan kelihatan. Mereka ngambil B dulu, mainnya pelan dulu, cari info. Terus gue sampai mikir, nih orang kenapa waktu itu main di Fracture. Nih orang kenapa sih teman-temannya di mana mulu, dia selalu ke arcade misalkan. Iya. Ternyata gunanya dia itu cuma ngaturin satu trap. Terus pulang lagi dia. Pulang. Cuman kayak kita hancurin trap. Nanti itu kan karena udah kebiasa. Di round krusial waktu dihancurin trapnya, musuhnya nggak ada yang gubris 5-5 apa di situ. Oh ini mindset. Kayak gitu loh jadinya gue kayak, oh ini namanya teknik fake bang. Teknik fake. Kayak gitu loh yang mungkin lu di MM tuh mana ada. Oh iya. Di kompe tuh nggak ada yang kayak we fake this. Like this. Gak ada, biasa orang India sih. Listen. Now, okay, Jet, you flash there. You don't have flash, you Jet gitu kan. Dia yang ngatur-ngatur ya. Iya. Nah, kadang-kadang kalau kayak gitu gue dengerin. Siapa tahu nih Siapa ada yang tahu bener bener gitu. iya. Iya. Sebelum kita toxic, itu Coba dengerin dulu. Ntar udah 3 round listen. No fuck you. Nah, Iya, baru no bener. fuck you. Lah, dia udah listen, dia bikin plan banyak, terus dia yang mati duluan. Mau marah kan? Banget. Gak apa-apa, next ya kita coba denger lagi. Listen. Biasa kalau Gilga digituin, listening ya, let's go listening. Dilawan balik. Dilawan ya. balik. Nah, jadi kita harus tahu juga dari itu kan nurunin ego sebenarnya. Iya. Kan semua orang kalau di kompe, gue tuh paling jago, gue tuh IGL. Pasti. Iya, kayak lu kan. Masa sih? Gua nggak ngomong apa-apa lo. Lo anjing lo. Nah, tapi waktu kita bisa mendengarkan orang lain, di situ mainnya lebih gampang sih. Betul. Komunikasi itu kunci kemenangan kompetitif. Oh, enggak cuma kompetitif, semua game. Hubungan juga bisa. Bisa. Nah, komunikasi itu ya. ya. Balik lagi di pakar game cinta tangsel. Tapi gua mau nanya nih ke Sleepy sama Marlo. Iya. Kenapa pertandingan di game biasa ya kompetitif sama VCT itu lebih lama VCT sampai waktunya habis? Oh. Makanya pada orang-orang bilang kayak ini kayak VCT Kayak VCT VCT gitu ya. Itu tai sih. Itu kenapa sih sampai waktunya habis bis? Sebenarnya karena kita iseng apa gimana? yang main kompe itu ya main buat have fun dan buat bunuh-bunuhan aja gitu kayak attack ya udah pokoknya gue pengen nembak gitu loh. Iya. Tujuan orang-orang VCT pengen menang. Jadi berarti bener-bener kalau diem-diem gitu ada strategi gitu. pasti. Ya masa dia diem-dieman Jadi aja. dia cuman sabar gua 30 detik. Itu lagi di panggung tuh VCT itu. Iya, sabar ya. Lupa. Jadi bedanya di situ sih sebenarnya karena kalau kita udah masuk di setting ini kerjaan kita gitu. Yeah. Ini profesional, gue udah hitam atas putih, tanda tangan segala macam. Gue harus memaksimalkan segala apapun itu usaha gue biar bisa mencapai hasil tersebut dong. Iya betul. Dalam satu round dikasih 1 menit 40 detik, pakai dong 1 menit 40 detik. Kalau kita di kompe 20 detik udah kelar roundnya. Iya, mati 4, mati 5, terus 1 lawan 1 ya udah menang kalah. Ya udah next gitu round. Kan. Tapi kalau di sana 20 detik mati satu ya udah menang kalah apa-apa besok udah nggak punya tim. Gitu. Dikeluarkan. Iya. Jadi ada something is at stake, ada yang dipertaruhkan kalau mereka memanfaatkan waktu atau tidak gitu. Itu cuma salah satu faktor untuk bisa memaksimalkan chance mereka menang gitu loh. Makanya mainnya slow. Berarti apakah kita harus seperti itu? Ya tergantung. Tujuan kita apa? Menang lah pastinya. Mau menang. Mau menang ya kalau bisa lebih niat daripada 20 detik langsung gaspol remblong terus mati. Tapi kan kadang-kadang kalau di VCT kan ada yang cepat juga, bener. Karena mereka udah ngerti. Udah kan ngebaca ya. Kayak misalnya nih hari ini Boom Esports mau main gitu. Iya. Dia lawan tim Jepang. Nggak mungkin baru hari ini dia ngelihat kemarin Zeta mainnya agent apa ya. Pasti mereka udah baca-baca bahkan dari sebulan sebelumnya mungkin mereka udah sempat ngeliat itu. Nanti Zeta gimana ya cara mainnya. Zeta siapa sih? Tim dari Jepang. Zeta Division. Oke. Jadi mereka punya persiapan yang waktu masuk kita ke gamenya udah langsung dipraktekin, nggak usah dipikirin lagi. Kita main kompe emang kita planning dulu enggak kan Kan kita juga nggak tahu musuhnya. Kita nggak tahu musuhnya benar. Iya. Jadi intinya
kalau memang mau menang sebenarnya ada cara yang lebih mudah untuk bisa menang dengan cara manfaatin waktu tadi. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa karena tujuan kita mungkin beda gitu loh. Ngerti. Bukan berarti kalau ngeras itu pasti kalah juga. Betul, enggak. bisa. Kayak tapi ada momen-momennya. Iya, bener. ada dan ada caranya. Maksudnya caranya? Flash mana, Yeah. stun biar mana, Yes. iya. Itu tergantung sama yang kita mainin juga kayak agentnya. Kalau misalnya nih agent kita kayak Sova nih, recordnya itu kan cooldownnya 40 detik. Iya. Kenapa mereka main sampai sisa waktu 20 detik? Karena kalau kita hitung satu ronde 1 menit 40 detik. Iya. 1 menit 40 detik kita lempar recon, nunggu cooldown dulu dong. 40. Tinggal 1 menit. Iya. Ada recon kedua. Pakai lagi. Pakai lagi. Buat Habis recon itu ketiga. buat recon ketiganya sisa 20 detik baru mereka masuk baru ke masuk site site. gitu. Jadi tergantung Gue juga. habis pakai 1 langsung maju. Iya, Iya. itu namanya di competitive Kompetitif matchmaking. kayak gitu. Oh. Yang penting pakai sekali gas gitu. Yang penting Gas. util abis maju. langsung maju Nah, sisa senjata gitu kan. Util abis pakai pandal ya kan. Menang nggak menang bodo amat. Iya, adu Yang penting aim udah kan? Selesai bener. Itu Iya, yang iya. Oh, jadi beda oke. tujuan, beda prioritas, beda fokus. Nah, kita ke Bang Marlo. Yuh. Bro. Kalau lu sebagai sebagai player pernah apa sih nonton film-film musuh-musuhnya nggak? Apa sih? Video-video musuh. Vote review. Iya, pokoknya apapun itu deh. Nonton Minumnya? teh botol Boom. bener. Teh boom kan. Teh botolnya boom. Tapi lu nontonnya itu untuk apa? Bosen aja jadi gue pengen nonton sambil makan. Kan ya. buat orang-orang yang nggak tahu. Oh, Enggak sih, jadi kan lebih ke adaptasinya gimana, lihat cara mereka mainnya kayak gimana. Kayak kemarin tuh ada pertandingan mereka itu sengit banget lawan Bigetron di Asen. Oke. Mereka 13-10 atau apa gitu. Jadi timnya jago di Asen. Oke. Main di Asen sama gue 13-4. Kalau songong sih. Karena kan gue udah tahu cara mainnya mereka gimana. Oh. Itu yang salahnya, mereka nggak adaptasi. Mereka udah tahu nih kemarin di streamingin, pasti ditonton. Iya. Kita kemungkinan besar nonton dong musuhnya. Iyalah. Masih aja cara sama, ya udah tahu. Ah. Nah itu Gunanya nonton juga. gunanya nonton. Gue bohong sih, gue nggak nonton sama sekali. Sih. tapi ini menarik loh. Ini adalah salah satu faktor kenapa sampai sekarang belum ada juara back to back. Iya. Pasti Maksudnya back to ganti-ganti back terus dua juara. kali gitu ya. Iya. Tiap tahun Tiap ganti tahun kan juaranya. ganti. Bukan tiap tahun bahkan tiap beberapa bulan ganti. Kenapa? Karena ya itu tadi main jago, wow menang gitu kan. Semua orang nontonin, semua orang langsung cari cara Untuk mencari counter counternya. dan mecahin ini strategi mereka gimana, langsung kelar besok nggak juara. Kayak di Indo memang yang jago-jago itu aja. Iya. Esports, Onyx. Alter Ego, Onyx Esports sama Bigetron dulu sempet jago, NXL juga sempet. Cuman sekarang misalnya 3 deh, AE Boom, Onyx. Oke. Hari-hari pasti itu aja. Nah kalau Iya. itu faktornya bukan karena nggak ada yang bisa ngalahin mereka, emang mereka lebih solid dan lebih niat. Betul. Coach dari Korea, coach dari Afrika Selatan, bahkan didatengin ada si Onyx Esports coachnya dari Afrika. Gokil. Yang tim-tim lain mohon maaf nih, rosternya belum lengkap gitu loh. Oh, yang kadang-kadang kayak gini tapi Masih ada blank, masih siluet gitu. Unlock. Masih Unlock ya. karakter lock gitu kan. Belum di unlock. NXL. Karas belum foto. Oh iya iya. iya. Makanya jangan berharap menang. Iya. Jadi masih gonta-ganti dan ini salah satu hal yang menarik di game khususnya Valorant ya. Belum ada yang benar-benar ngerti cara main gamenya gimana. Jadi bisa aja besok tiba-tiba ada yang juara yang baru gitu. Kadang-kadang bisa aja underdog juga. Underdogs juga sering terjadi. Tapi gue mau nanya nih sama Coach Sleepy dulu ya lo Coach ya. Sleepy boleh. Kalau misalnya Marlo nih udah nonton nih, oh si Alex misalnya pakai jet, Yes. terus yes. pakai semuanya nih, udah stack satu, udah fix. Tiba-tiba keganti semuanya. Ganti. Terus gimana dong? Kita udah nonton nih 2 Yes. jam. Besok kemarin tuh nonton 2 jam, capek nih. Terus kemarin gua nonton buat apa gitu Nah, kan? Gitu kan. Nggak guna. Itu wah menarik banget sih. Mending main. Enggak. juga. Ya. Tetap harus Ya siap-siap. ya. Jadi ini berarti baliknya ke filosofi. Filosofi kita sebagai tim itu pengen mainnya tuh kayak gimana? Ada tim yang fokusnya tuh anti strating. Maksudnya? Anti strating tuh ya kerjaannya nontonin orang main, mereka mainnya gimana kita counter gitu. Oke. Jadi mereka bergantung sama gimana cara orang lain main, terus mereka baru bikin strategi berdasarkan hal yang mereka pelajarin itu. Oh. Kalau gue tipe coach yang
menurut gue anti-strating itu nggak selamanya bakal berhasil. Efektif. Karena misalnya nih kemarin gue nontonin si Marlo NXL main nih. Iya. Gue udah tahu nih setiap round apa. Kalaupun setiap round mereka setupnya sama, defaultnya sama, agentnya sama, di 5 detik yang kita sedang eksekusi masuk ke dalam site itu pasti ada dong yang beda. Iya. Kemarin dia ngedesnya ke sini, hari ini ngedesnya ke sini. Itu aja udah beda. Situasional kan? Itu baru satu round, belum satu game, belum satu series, belum di satu turnamen ada 16 tim, masa kita harus pelajarin semuanya 16 tim kita tontonin satu tuh. Best of 3 lagi. Kerjaan gue sebagai coach berarti bukan sebagai melatih, gue kerjaannya nontonin. Ya. Itu kerjaan gue. Jadi juga. Dari gue udah tahu nih, nggak mungkin gue nontonin semua tim di dunia. Mending gue ajarin si anak-anak gue ini gimana caranya mereka bikin decision yang bagus di setiap saat. Jadi fokusnya bukan di anti-strating, fokusnya di ya lu ngambil keputusan yang benar gitu. I see. Kalau jago kan berarti mau lawan tim kayak gimana pun bisa dong. Aneh-aneh pun mereka punya strategi. Ya udah gue tinggal pelajarin aja nih 3 ronde 4 ronde gue udah tahu. Next round easy. Gitu loh. Lah gue mah tahu. Gue setuju sama filosofi tapi apa tuh? Di tim gue pernah nyoba kan. Apa? Kita main default, main pelan. Nggak cocok ternyata. Tim gue tuh gatel, jadi keculik AWP, mati duel nggak jelas apa. Sekalinya kita udah kan gue defend ya, attack. Gue bilang udah rush B, terserah lu mau gimana rush B, menang mulu roundnya. Gimana? Terus kalau orang bilang lah lu mah nggak rush mulu, lah itu yang berguna buat hasil. Jadi wah, iya. Ini yang gue rasain waktu dulu lawan Boom Esports tuh. Kenapa tuh? Awal-awal gue pernah nih grand final nih, kita udah leading 2-1. Ya kan. Sedikit lagi dong. Cari 3. Cari 3, 2-1 kita udah leading nih. 2 map berikutnya Boom Esports main bener-bener cuma ngerush doang dan kita nggak bisa ngelawan. Kaget soalnya ya. Kaget dan kita juga nggak tahu cara nggak gitu. Enggak ya. Sorry. Kagetnya cuman sorry. Gue kira kaget. Jadi gitu. Kalah dan itu yang nunjukin kayak ya memang kadang-kadang ada cara main yang lebih bagus untuk kita aja gitu loh. Tapi kadang-kadang random stuff juga tiba-tiba coba aja. Iya benar. Ada cobain di dalam game, cobain. Cobain. Iya. Ada. Cobain yuk. Gue kadang-kadang bilang kita belum pernah kayak gini. Cobain. Coba benar. Misalkan nih kan biasa chamber gue nih. Iya. Ngepicknya B-main, mid atau enggak elong. Iya. Gitu. Lu coba aja majuin shortnya ke depan gitu. Enggak di Asen. Oh, Asen, oke. Gue bilang coba aja dari short, lu bukan pick mid link, picknya atas depan jadi lu mepet sini. Dapet gitu. Tapi gue nggak tahu cara gimana. Coba aja gitu. Coba kan bisa ada namanya VS kan. Kalau di Asen tuh kita nge-flash ke mid link di dash nanti. Oh iya tahu. Ayo coba pura-pura VS. Kita pura-pura VS, temen gue ngedashnya dari B gitu. Dapat juga. Nah itu situasional aja. Harusnya tuh nggak dapat. Tapi kebetulan di situ ada aja yang bikin dapat. Bisa gitu ya. Itu makanya adaptasi, semakin kita adaptasi semakin jago main game-nya. Waduh udah nggak kerasa cok. Baik pemirsa Super Mi. Nah, tapi pertanyaan buat Sleepy lagi. Boleh. 2 pertanyaan cepat. Oke. Siapa yang menjadi panutan dalam dunia e-sport lu atau Valorant? Marlo. Bukan, diem dulu. Diem dulu Jamet. Indonesia 1, luar negeri 1. Indonesia 1. Saya nggak percaya Teh Botol salah satu panutan gue sih. Karena dia itu menggambarkan situasi yang dulu gue pengenin. Apa tuh? GoPro main di support orang tua. Dan gue waktu itu nggak dapet dong. Nggak dapet. Main dikit bener. Gitu ya? Selesai laptop disita. Dulu. Jadi itu salah satu. Dan gue lihat juga dedikasi dia juga lumayan bisa di respect. Jadi walaupun gue istilahnya coachnya dia, tapi gue respect sama dia dan gue bisa belajar hal itu. Tuh ibaratnya yang kayak dia on time dia. Dia yang paling niat dan ya lihatlah sekarang hasilnya gimana. Walaupun bangsat dia ninggalin gue waktu itu. Bangsat lu. Tapi nggak apa-apa. Teh lotop. Head lotop. Satu lagi luar negeri. Kalau luar negeri sih. Shout. Enggak sih. Cuman itu yang lu tahu ya. Iya cuman. Coba sebut yang lainnya. Tarik. Iya, cakep. Ini kayak pemain CS semua yang dia tahu. Pemain Valorant siapa kak? Itu Tense. Oh enggak sih. Gua paling coach Liquid dulu. Tim Liquid dulu punya coach, sekarang dia udah diganti. Siapa? Sligi namanya. Sligi sama Sleepy ya. Tapi bukan karena namanya. KKD ya? Enggak ya. Oke. Kenapa milih dia? Jadi tim Liquid itu dulu tipe tim yang
tadi kan kita bicara filosofi itu yang anti strating, ada yang kita adaptasi sendiri nyoba bikin sesuatu yang original. Nah itu dulu tim Liquid kayak gitu. Mereka berani banget kayak nyoba-nyoba hal baru, nggak takut mulu-mulu harus kayak gitu-gitu karena memang kuat gitu. Jadi ya udahlah kita main kayak gini aja gitu. Mereka berani nyoba hal-hal baru dan itu yang bikin gue juga terinspirasi bahwa cara main baru dari luar gitu. Jadi makanya Alter Ego kayak bisa bikin hal-hal baru, bawa agent-agent yang aneh ke map-map yang baru gitu kan. Jadi lumayan ngebantu lah waktu itu. Oke, pertanyaan kedua, lebih milih jadi streamer atau pemain pro? Waduh. Kalau masih ini nggak ngomongin umur. Streamer pemain atau pro atau coach? Iya, pemain pelatih. pro, coach atau analis atau caster. Ini sebenarnya banyak pertanyaan ya? paling berat. Banyak. Ini pertanyaan yang masih saya tanya-tanya sampai sekarang sebenarnya. Hatinya apa? Ujung-ujungnya sih sebenarnya bukan milih sih Kak. Lebih ke kalau sekarang maunya apa dulu, nanti ujung-ujungnya pasti jadi streamer, jadi content creator gitu loh. Oke, ya. Jadi pertama. Tapi ini menyampingkan umur sama nominal finansial. Kalau nggak bisa bro, harus realistis dong. Kalau menyampingkan semua itu gue pengen main aja sih Kak. Iya, pengen main aja, gue juga pengen main. Kita berdua aja kali bikin tim. Ya udah. Karena mau bikin tim nggak? Boleh, jadi coachnya gue. Enggak. Lu ngajak tapi gue nggak masuk gimana tuh? Ya lu bikin aja sama Aang. Ya benar juga ya. Apa siapa kayak? Pilih apa? Streamer deh. Cuan ya. Cuan. Enggak juga sebenarnya. Tapi itu safe zone aja. Safe zone. Kalau yang itu safe zone. Gue bisa main apa aja, bisa ngomong apa aja. Iya. Wah, udah abis. Dari tadi gue udah ngomong itu, lu bilang tuh pertanyaan terakhir. Tanggung. Jadi terima kasih buat Sleepy udah mau Thank you. Mendatangkan Marlo. Bukan. Tadi yang banyak ngomong Marlo sebenarnya tadi. Iya. Gue dibisikin mulu tadi. Makanya gue nanya-nanya. Itu dari Marlo yang nanya. Oke. Iya. Yuk lo udah durasi nih. Waduh guys, kalau kalian emang masih tertarik tentang dunia e-sport, kalian bisa minta part 2-nya. Di kolom komentar. Bang, lanjut part 2. Nanti kita adain Reza Arab. Jangan. Enggak ya? Kenapa lo? Nggak, jangan, karena gue ngefans banget, jadi gue deg-degan. Gue grogi itu maksudnya. Di Lanpos. Jangan. Itu karena gue kayak pengen pukulin banget kan, jadi kayak jangan. Ya pokoknya makasih banyak ya. Thank you semuanya udah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye bye.